Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para pimpinan daerah yang saya hormati, Bapak Haji Ani Batirgani dan juga Ibu Jumiati Sunduseng, Ustadz Abdul Khalid dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu, siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, dan alhamdulillah insyaallah yang warahmatullah tahun ini Bapak Ibu-ibu akan bisa melaksanakan ibadah haji, bisa wukuf di padang Arafah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur Bapak Ibu-ibu, ternyata Bapak Ibu-ibu bisa dipercepat. Padahal jemaah rahimakumullah, mohon maaf, haji reguler sekarang itu daftar sekarang sekitar 30 tahun lagi baru berangkat. Saya di Pamulang ada jamaah yang daftar, Ustaz, saya udah daftar haji. Kapan berangkat? Insya Allah tahun 2045. Umur berapa? 65. Mudah-mudahan ya Imamu masih punya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jemaah Allah ternyata berikan kesempatan yang lebih cepat buat Bapak Ibu-ibu jemaah. Memang itulah berangkat haji Bapak Ibu. Berangkat haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah manggil gampang aja jemaah. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, ya dulu ada jamaah kerjaannya cuma ngurut bayi, umurnya 78 tahun, sekali ngurut bayi dibayar 50.000. Tapi jemaah rahimakumullah, ternyata dia biasa berangkat haji, langsung berangkat, tidak usah ngantri karena bayar 250 juta. Kalau dipikir-pikir berapa ribu bayi harus diurut untuk membeli 250 juta. Tapi kalau Allah manggil gampang aja. Satu hari jemaah rahimakumullah sore-sore dia duduk di atas balik depan rumahnya di kampung. Tiba-tiba datang orang jemaah rahimakumullah yang kaya, ingin nyari tanah. Si ibu ini turun dari mobil tapi salah postur. Yang dipakai hak tinggi. Atau pas jalan 10 meter kecengkak. Kata orang kampung, ibu kenapa pakai sendal pakai begitu? Ibu urut cepat, kalau nggak diurut nanti bengkak. Gimana diurut? Tuh nenek-nenek yang depan rumah itu tukang urut. Kalau orang sini sakit, keseleo, diurut sama dia. Diurutlah jemaah rahimakumullah, pas diurut tuh ngomong dia. Si nenek itu ngomong, Mak, Neng, kalau bisa minggu depan balik lagi. Karena ngerasa enakan, jemaah rahimakumullah minggu depan balik lagi diurut lagi. Pas diurut yang kedua, si ibu ngomong, Mak, yang sakit bukan kaki saya doang, pinggang saya pun juga sakit. Saya sudah ke Singapura harus dioperasi. Saya sudah ke Malaysia harus dioperasi. Bukan masalah uangnya, Mak. Masalahnya belum tentu sembuh juga.
tolonglah Mak, urutin pinggang saya, cariin obat untuk saya. Kalau seandainya saya sembuh, Mak, daripada uang miliaran untuk operasi, mendingan saya pakai buat Mak berangkat haji. Air mata si Mak itu netes ketika dia ngomong begitu. Pulang si ibu kaya, si Mak ngomong kepada Allah, ya Allah, apa obat untuk saudari saya ini? Allah tunjukkan ya rahimahullah satu daun namanya daun kumis kucing. Daun kumis kucing. Daun kumis kucing yang rahimahullah diambil pucuknya, direbus, diminumin, 2 minggu sekali diurut, alhamdulillah Allah memberikan sembuh. Pas Ramadan kembali didaftarin untuk percepatan dan alhamdulillah visanya keluar. Masya Allah Bapak Ibu, ketika berangkat pergi haji di pesawat nangis terus. Sampai ke Mekah, ya rahimahullah mohon maaf ya Tuhan dan sana. Pas masuk hotel dia nanya, Ustaz, ini mohon maaf, ini kunci apa kartu sih? Pasti tadi bagian kunci. Saya bilang, Bapak Ibu mohon maaf, ini hotel bukan pakai rumah Bapak, bukan pakai rumah Ibu. Saya unjukin cara masuknya. Masuklah ke hotel Pak. Sampai di hotel 5 menit kemudian dia mau rimaku masuk kamar, 5 menit kemudian dia jadi saya lagi. Ustaz mohon maaf, ya saya tuh udah masuk kamar di hotel. Di kamar ini ada bak gede banget. Tapi maaf dari tadi saya nyari kayu kok nggak ada. Saya bilang, Mak, ini mah hotel bukan rumah Mak. Mak kalau mau mandi sini. Ya, nih Mak, ada keran. Geser sedikit, tarik, nanti keluar airnya. Saya keluar dari kamar si Mak ngejerit-jerit. Kenapa? Karena air panas yang dibukanya Mak. Tapi maaf Bapak Ibu, dia khusyuk betul ibadahnya, nggak sakit. Begitu pulang ke tanah air Indonesia, karena orang tua, saya dorongin lah terorisnya. Pas keluar, ya itu tetangganya sudah nungguin di luar bandara. Pas keluar, ada yang ngerek saya. Pak Ustaz yang bimbing Mak ini ya. Iya. Kenapa ya? Tahu nggak Pak Ustaz? Mak ini, Mak Haji kumis kucing. Karena berangkat gara-gara apa? Kumis kucing. Itulah kalau Allah sudah manggil para jemaah. Karena itu Bapak Ibu, kita persiapkan diri. Haji itu kalau lihat programnya sekitar 30 harian buat Bapak Ibu. Tapi yang namanya beresin koper tuh nanti nggak beres-beres. Bahkan sekarang mau 2 bulan lagi berangkat sudah mulai rencana berangkat ke Tamrin City buat apa namanya? Yang rahimahullah, ya saya selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Gak ada tuh pergi ke Amerika sama Nabi. Tapi kalau orang haji yang mau rahimahullah, Masya Allah luar biasa. Dan kadang-kadang orang mau pergi haji itu stres. Kenapa? Karena suka ditakut-takuti. Mau pergi haji ya, iya. Awas tuh, kalau di sini tukang mukul di sana, dipukul. Kalau di sini tukang nyubit di sana, dicubit. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah baperan. Allah nggak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede. Satu dosa dibayar satu bisul aja. Saya kira bisulan semua. Tapi mohon maaf, dengan doktrin seperti ini, alhamdulillah jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Besok Bapak Ibu lihat di Mekah, di Madinah, di Arafah, di Mina, itu yang paling gampang diatur orang Indonesia. Orang Mesir, apalagi kalau sudah bareng apa namanya, kalau udah satu rombongan, walau itu main apa namanya, main sahabat, main habak. Orang Indonesia enggak, kalau turut ya. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah tuh senang banget sama orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia mah baik-baik. Pengemis gimana pun juga pasti dikasih. Kenapa kok jadi baik? Padahal di Jakartanya bisa jadi pelit. Karena dulu orang tua kita ngedoktrin, guru kita ngasih tahu, kalau nanti satu ketika punya rezeki bisa pergi ke Mekah, ada yang minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya malaikat. Bahkan ada jamaah rahimahullah, ketika dia ngantri keluar dari masjid musim haji, desek-desekan keluar masjid waktu asar, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel. Pas di hotel ngadu, Ustaz, ada bapak. Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Ustaznya bingung sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat sejak kecil diajarin ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Lah Bapak kenapa? Saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu kok ada rasa deg-degan, rasa khawatir akan berangkat haji? Tidak lain dan tidak bukan Pak,
Karena setiap orang yang datang ke tanah suci esok disunahkan mengucapkan salam. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak ada yang tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jemaah gimana gambaran haji tamattu? Bapak Ibu-ibu, insya Allah tanggal 6 kita berangkat. Dari Indonesia, jemaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Transit insya Allah di Oman, jemaah rahimahullah nantinya. Begitu Bapak Ibu-ibu transit di Oman, Bapak-bapak ganti bajunya pakai baju ihram. Bawahnya jemaah rahimahullah nggak pakai apa namanya? Daleman lagi. Makanya mohon maaf nanti Ustadz yang menampingi Bapak Ibu-ibu di Oman, ketika Bapak-bapak mau naik bis, si Ustadz akan berdiri, mau naik pesawat, si Ustadz akan berdiri di pintu pesawat. Untuk apa? Ngerazia Bapak-bapak. Ngerazia apa? Ngerazia kolor. Karena Bapak-bapak begitu naik pesawat nggak boleh pakai kolor. Kenapa sebabnya? Pesawat take off jemaah rahimahullah dari Oman, di Oman, menuju ke Jeddah. Di sini ada sebuah tempat namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini jemaah rahimahullah adalah tempat mikot. Mikot itu apa? Starting point. Orang kalau mau melaksanakan umroh lewat tempat ini harus ganti baju ihram, harus niat umroh. Di mana? Qarnul. Gimana kalau lewat Qarnul Manazil nggak niat? Balik lagi ke Qarnul Manazil. Ya Ustaz, kan ini kan pesawat nggak bisa balik lagi. Boleh terusin. Terus gimana? Motong kambing. Jadi hati-hati kalau lewat sini jemaah rahimahullah. Harus apain? Niat. Ya, niat ihram. Harus ganti baju ihram. Ternyata di pesawat nggak ganti baju ihram. Bagaimana dong? Jemaah rahimahullah. Maaf Bapak Ibu-ibu, balik lagi ganti baju. Kalau enggak, motong kambing. Tapi tidak usah khawatir. Ijtihad ulama pun mengatakan sudah sah dipakai untuk mikot. Jadi niatnya boleh di sini, boleh juga di mana? Di Jeddah. Ustaz, saya pelor, apa sih? Tempel? Saya di pesawat saat pas duduk, apa namanya? Tidur. Jadi saya nggak tahu Qarnul Manazil di mana. Nah, pas tiba-tiba pas mendarat baru sadar. Oh, gak usah kecil hati. Di mana? Di Jeddah. Ustaz, maaf, baju ihram saya kebawa di bagasi, jadi nggak bisa ditarik. Gimana Ustaz? Gak usah kecil hati. Di mana? Di Jeddah. Ustaz, di Jeddah saya juga lupa. Pas jalan ke Mekah baru ingat, balik lagi ke bandara. Ustaz nggak bisa balik lagi, motong kambing. Jadi ingat batasannya di mana? Ini niat wajib jemaah rahimahullah. Nah, begitu kita Qarnul Manazil jemaah rahimahullah, kita sama-sama niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar. Saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jemaah rahimahullah. Setelah niat umrah ini, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf Bapak Ibu, kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi harus tetap dilaksanakan. Gak boleh begitu sampai ke Mekah, melihat padat begitu, saya nggak jadi hajinya. Maaf, harus diselesaikan. Bahkan maaf, kalau sudah niat di Qarnul Manazil ini ternyata, atau di Jeddah ini, ya, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka tetap jadi mandikan, tetap dikafani. Tapi satu, kain kafannya itu disunahkan dari baju ihram dia. Dua, kepalanya tidak boleh ditutup. Padahal kita kalau ngapanin orang mati, atasnya apa ya? Diikat, ya kan? Ada tali pocong, ya kan? Tidak boleh ditutup. Kenapa? Fa'innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Pas bangkit Bu, dia berkata labbaik Allahumma labbaik.
Ada yang mau daftar kira-kira besok? Belum siap gitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, rukun umrah yang pertama ihram. Ihram itu satu niat. Niatnya di mana? Di miqat. Dalam hal ini qarnul manazil. Dua, jamaah rahimakumullah, pakai baju ihram. Jamaah rahimakumullah. Lalu bapak ibu-ibu begitu turun di Jeddah, jamaah rahimakumullah, maaf. Bapak ibu sudah biometrik? Sudah biometrik? Allah. Nah, ada yang biometrik? Ada yang sudah, ada yang belum. Bapak ibu-ibu, tanggal ketika haji itu ada batasan waktu. Jadi batasan waktu terakhir orang masuk Jeddah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi tanggal 4 Dzulhijjah itu seluruh jamaah haji sudah harus berada di kota Mekah. Jadi bisa dibayangkan, bapak ibu-ibu berangkat tanggal 1 Dzulhijjah nanti, posisi Jeddah padatnya bukan main. Kenapa? Karena semua ngejar deadline tanggal berapa? Tanggal 4 Dzulhijjah. Nah, jemaah rahimakumullah, karena memang padat tahun 2019 itu bapak ibu-ibu, pas kita sampai Jeddah Pak, turun dari pesawat, masuk ke bandara apa namanya? King Abdul Aziz, itu percis kayak nonton bola. Penuh kiri kanan, kayak stadion kan, apa namanya? Tetapi rame betul. Akhirnya karena rame, semuanya tidak ada yang sidik jari. Sidik jarinya di hotel, di Jeddah, di Madinah. Jadi orang itu biasanya datang ke Indonesia, ke hotel masing-masing. Nah, sejak tahun yang lalu biometriknya di Indonesia, alhamdulillah lebih cepat. Itu para jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bapak ibu besok lebih cepat lagi. Amin ya rabbal alamin. Turun di Jeddah jemaah rahimakumullah, ribuan orang akan datang. Makanya besok bapak ibu saya anjurkan, saya yakin bapak ibu kopernya bagus-bagus di rumah. Tapi tolong kalau besok berangkat haji, pakailah koper yang dikasih oleh NRA. Kenapa sebabnya? Bu, Pak, itu koper jutaan. Ya kan? Kalaupun Bapak Ibu kasih nama, khawatir sobek. Betul kan? Khawatir sobek. Para jemaah rahimakumullah, mohon maaf, jutaan koper. Kalau yang dari travel, oh ketahuan itu punya NRA. Kalaupun suatu ketika kita insut di bandara, nyarinya gampang. Dan teman-teman penyelenggara haji itu kompak ya, ya. Kalau ada koper travel Indonesia, langsung dia apa namanya? Diamankan. Tolong pakai itu jemaah. Nah, turun di Jeddah, insya Allah jemaah rahimakumullah naik bis ke Mekah. Bapak ibu mohon maaf, ingat kita dalam keadaan ihram. Begitu bapak niat ihram di atas pesawat, yang saya katakan dari tanda tangan kontrak dengan Allah, satu, kontrak ini nggak boleh dibatalin. Dua, setelah niat, larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Besok berangkat haji, kepalanya jangan pakai peci. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Besok berangkat haji, jangan pakai sepatu, pakai sendal. Laki-laki jemaah rahimakumullah dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Di Oman nanti, bapak ibu ganti baju biasanya, pakai baju ihram, gak pakai daleman. Ustaz bagaimana? Kemarin saya jalan-jalan ke Tamrin City, katanya ini apa namanya, celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayarkan. Bapak ibu maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari jauh atau istilah. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Karena orang pulang haji, tetangga langsung nanya, nyium Hajar Aswad apa enggak? Ya kan? Pak, Bu, kasih tahu aja, saya nyium, walaupun cuma istilah. Karena istilah pun juga jemaah rahimakumullah adalah nyium Hajar Aswad. Nah, jemaah rahimakumullah, bapak-bapak, sebelum hajian nanti, sebelum puncak haji, sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, disebutkan nyium Hajar Aswad. Tertarik bawahnya, kiamat sugro insyaallah. Dan jangan kejadian sebelum Ramadan, sebelum pandemi. Sebelum pandemi jemaah rahimakumullah ada jamaah kita. Saya masuk Masjidil Haram, bukan bebas pakai baju biasa juga boleh. Begitu masuk jam 11-an ada jamaah keluar dari masjid, waduh berantakan bajunya. Kancingnya copot semuanya. Apa namanya? Sapunya sobek. Rambutnya berantakan.
Saya tanya, Bapak dari mana itu? Habis tawuran? Bukan Pak Ustaz. Dari mana? Habis nyium Hajar Aswad. Masya Allah Ustaz, besok Ustaz. Udah deket ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek ke sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang India desek sebelah kanan Ustaz. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin Ustaz, oh nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksa dengan Hajar Aswad dengan cara yang haram para jemaah. Nah, jemaah rahmatullah, tawaf ini tidak wajib baca doa. Diam sah. Baca doa silahkan. Baca Quran boleh. Yang paling dianjurkan tidak lain dan tidak bukan tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf ini sunnahnya tasbih, kecuali sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani itu ini Hajar Aswad, satu sudut sebelum Hajar Aswad, sunnahnya disentuh. Tapi kan setiap putaran nyentuh di situ kan gak mungkin. Apalagi sekarang Ka'bah disiram minyak wangi, kalau kita sentuh tangan kita wangi apa enggak? Bayar apa? Cukup istilam saja tapi nggak dikecup. 7 putaran jemaah rahimakumullah kita tawaf. Ustaz gimana doanya Ustaz? Gak usah kecil hati. Insya Allah RRA ngasih headset ke Bapak Ibu sehingga suara Ustaznya bisa kedengaran. Mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Ya, jadi gak usah stres lihat buku doa jemaah rahimakumullah. Nah, cuma saya ingatkan ini headset bukan souvenir. Tolong balikin jemaah rahimakumullah gitu kan. Haji kemarin Masya Allah hilang semuanya headsetnya kan. Dianggap apa? Souvenir. Nah, kalau headset sudah menyala, suara Ustaz sudah terdengar, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doanya aja. Sepanjang top dan saya cukup amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri silahkan. 3, ikutin doa Ustaz boleh juga. Allahumma, silahkan ikutin Allahumma. Tapi kalau ikutin doa Ustaz hati-hati Pak. Haji tahun yang lalu, bisa ya, itu semuanya ikutin doa saya. Allahumma, mereka semangat Allahumma. Dan tawaf ketika musim haji kan padat Pak. Pas putaran ketiga tawaf, tiba-tiba jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, nginjak jempol kaki saya. Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak. Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar, Ustaz doanya Allahumma. 7 putaran. Posisi Ka'bah terdiri mulai Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad kembali. Bapak Ibu, kalau sudah selesai tawaf jemaah rahimakumullah 7 putaran, silakan Bapak Ibu doa. Doa di mana? Di Multazam. Multazam itu mana jemaah rahimakumullah? Maaf jemaah rahimakumullah, kalau ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah inilah namanya Multazam. Tempat yang paling mustajab. Kalau bisa nempel di pintu Ka'bah bagus, nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa yang penting searah, silahkan doa di situ. Ini tempat yang paling mustajab. Saya kalau bimbing umrah, yang bimbing haji, jemaah rahimakumullah setelah tawaf, saya pimpin doa di situ, saya pimpin doa. Setelah itu saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang mungkin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di Multazam nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, dibuka sebentar, dibaca sebentar, ditutup. Lalu itu buku diangkat-angkat begini. Saya deketin Bu, ini Multazam itu tempat mustajab antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad. Ibu doa bukan ngangkat-angkat buku. Dijawab si ibu, Ustaz, mohon maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat haji, mereka tuh nitip doa, Ustaz. Doa jadi tulis di buku ini. Nah, saya mau baca satu-satu pusing, kan tulisan juga beda-beda. Nah, saya angkat aja dah akhirnya saya ngomong, ya Allah, ini buku isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, tolong kau aja yang baca, ya Allah. Jangan dipraktekin besok ya. Nah, jemaah rahimakumullah, beres doa di Multazam, sunnahnya bagaimana? Di sini ada maqam Ibrahim yang seperti turunan. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat jemaah rahimakumullah. Silahkan sholat sunnah tawaf di situ. Usolli
sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan membaca Kulhu. Kenapa Bu? Di majlis taklim di Ciputat itu nggak ngerti nenek-nenek itu Al-Ikhlas. Kalau Kulhu lancar jemaah imam tadi. Nah, beres setelah di situ, maqam Ibrahim tempat mustajab jemaah imam. Silahkan setelah itu kita laksanakan ibadah sa'i. Sa'i rukun jemaah imam. Sa'i dari Safa ke Marwah jaraknya 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Sanggup Pak? Insya Allah. Nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di Safa itu menyiapkan dorongan. Ada orang apa namanya nawarin kursi roda, jasa kursi roda. Tapi maaf yang dorong orang Arab. Nah kalau yang dorong orang Arab itu biasanya dorongnya nggak pakai rem, itu aja. Takut didorong nggak pakai rem Pak, naik lantai 2 ada skuter. Nah kalau skuter boleh kayak main apa namanya bongkar kayak begitu, Bapak Ibu-ibu. Cuman dia mau ngantri kalau musim haji itu. Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2, Safa ke Marwah dihitung 3, Marwah ke Safa dihitung 4, Safa ke Marwah dihitung 5, Marwah Safa dihitung, Safa Marwah dihitung, Safa ke Marwah dihitung 6, Safa Marwah dihitung 7. Jadi 7-nya dari Safa, awalnya ada di awal dari Safa, akhirnya ada di mana? Tidak ada doa yang wajib dibaca. Diam aja sah. Baca sholawat boleh, baca Quran boleh, bahkan wudhu pun tidak disyaratkan. Jadi kalau batal wudhunya jemaah imam Allah, lanjutin aja, nggak masalah. Selesai 7 putaran, Bapak Ibu ambil gunting, tahallul. Gunting rambut minimal 3 helai, nggak usah dibotak, karena kita botaknya nanti di haji. Selesai tahallul, Bapak Ibu kembali kemana? Ke apartemen. Di apartemen santai ya Pak. Nunggu sampai kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau berangkat tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah kita umroh semuanya Bapak Ibu, ya prosesi umroh ini. Tanggal 2 Dzulhijjah kita istirahat, 3 Dzulhijjah istirahat, 4 Dzulhijjah kita istirahat, 5 Dzulhijjah kita istirahat, 6 Dzulhijjah kita istirahat, 7 Dzulhijjah kita istirahat, 8 Dzulhijjah baru pakai baju ihram. Paham? Pusing pasti, ya kan? Kenapa sebabnya? Karena ngelihat gambarannya. Tapi insya Allah Bapak Ibu, salah satu kelebihan PNA Plus itu Bapak Ibu, insya Allah terbimbing Bapak Ibu. Kenapa? Karena pembimbing, rasio pembimbingnya dengan jamaahnya masuk akal. 45 orang jamaah 5 plus, 1 ustadz Jakarta, 1 ustadz dari Mekah Mutawifnya. Kalau haji reguler Bapak Ibu, maaf, 1 kloter 400 orang. 1 kloter 400 orang. Jamaahnya 395, petugasnya 5 orang, 1 ketua kloter, 1 pembimbing kloter. Jadi 1 pembimbing untuk berapa orang? 395 orang. Kenal aja belum tentu. Kenapa sebabnya? Yang berangkat orang Jakarta, yang bimbing orang Kalimantan. Itu jadi boleh manasnya pun juga. Itu salah satu. Nah, karena kita haji akan melaksanakan haji tamattu, selesai kita prosesi umroh ini, beres sudah prosesnya. Tinggal nunggu apa? Nunggu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu travel akan mencoba mempersembahkan yang terbaik, itu pasti. Memberikan pelayanan semampu kami terbaik pasti. Tapi kan kadang-kadang untuk memuaskan semuanya adalah sebuah kemustahilan. Ya tentu ada. Dan setiap tahun ada kekurangan. Saya beritahu dari sekarang, tiap tahun ada aja. Tahun lalu tempat rasanya bagus, pas makan masalah. Makannya bagus, transportasinya masalah. Transportasi bagus, pas di kekurangan bagasinya masalah. Ada aja. Dan itu secara nasional juga kayak gitu, ada aja. Nah, oleh karena Bapak Ibu siapkan diri. Itulah yang dalam materi di buku Bapak Ibu ada namanya persiapan rohani ya, persiapan rohani, niat lurus, memulihkan akidah dan seterusnya ya. Bapak Ibu karena paket ini paket yang manasik setiap hari kerja, maka kita akan buat percepatan materinya ya.
Baik, tadi Ustadz Helmi sudah menyampaikan sampai tuntas umroh Bapak Ibu ya. Saya ingin memberikan gambaran umum dulu. Bapak Ibu, insya Allah nanti berangkat sudah pakai pakaian ihram ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, cuma pada saat berangkat ini Bapak Ibu terutama laki-laki itu masih boleh pakai pakaian dalam. Nanti kita akan mikot di Yalamlam di atas pesawat. Kira-kira gini Pak. Bapak khususnya yang atas pakai pakaian batik nasional, yang bawah pakai baju ihram, pakai celana masih boleh. Mau celana panjang, celana 3/4 nggak apa-apa. Begitu nanti mendekati Yalamlam, maaf Bapak tinggal duduk, tinggal melorot celananya aja atau berdiri melorot celananya aja. Tidak usah pakai pakaian yang di dalam pesawat. Bapak bisa bayangkan kalau saja misalnya ada pengumuman beberapa saat lagi kita akan melintasi Yalamlam. Sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia ada pengumuman, loh semua berdiri bergerak. Betapa bayangkan pesawat akan oleng itu. Belum lagi nanti ngatur sini, jatuh sini, pasti lepas lagi, bisa viral itu Pak. Maka kami menjaga itu semua biar nggak terbuka aurat, biar nggak terkena najis. Ada yang mau pakai, saya pakai ihramnya nanti dia dalam aja di toilet, repot. Udah pakai aja sejak di sini. Sejak di Cengkareng lah kalau misalnya nggak mau di sini. Di atas sudah siap. Nah, kami memang memilih untuk di atas pesawat sesuai dengan fatwa pemerintah Saudi. Yang kedua, memang Bandara King Abdul Aziz sesuai fatwa MUI boleh, tapi riskan sekali. Beberapa tahun terakhir kita tidak bisa lama-lama Pak di airport itu. Dan ada informasi yang sampai wallahualam, tapi saya nggak merasakan perlakuan orang imigrasi bagi yang datang sudah pakai pakaian ihram dan yang belum juga katanya tidak sama. Karena yang sudah dianggap siap betul. Tetapi yang jelas kita khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf kita prioritaskan. Kita memilih yang di atas pesawat. Bagi Bapak Ibu yang punya pandangan lain nanti diskusi dan temui kami lah. Kita bicarakan baik-baik. Yang penting tidak memprovokasi yang lain. Ya, sah di Jeddah ihram sah, boleh, boleh. Dasarnya fatwa MUI, tetapi sangat-sangat merepotkan, terutama kalau kita nanti tidak bisa berlama-lama di Jeddah. Di Jeddah kalau bisa kita sudah, apalagi sekarang sudah ada biometrik, selesai antrian imigrasi nggak lama, mudah-mudahan cepat. Tahun lalu sudah mulai cepat. Jadi untuk kepraktisan dan mengambil yang jauh lebih banyak disepakati oleh ulama. Nah setelah itu kita langsung ke transit. Tadi sudah saya Ustadz Helmi, kita langsung umroh. Malam itu para panitia akan memantau lokasi. Jamaah sudah siap setelah makan malam. Jam berapa berangkatnya, siapkan transportasi, kita langsung tawaf, sa'i, tahallul, kemudian selesai umroh. Lepas pakaian ihram. Makanya haji kita haji tamattu'. Apa tamattu? Tadi sudah dijelaskan, berihram dari mikot untuk umroh dan selesai di musim haji itu, kemudian lagi nanti berihram setelah musim haji. Kapan kita pakai ihram lagi Bapak Ibu? Insya Allah tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah itu sunnah. Saya agak sini Bapak boleh lihat. Sunnah haji namanya tarwiyah. Nah, nanti kita tanggal 8 mulai menuju ke Mina. Tanggal 8 bisa jadi pagi hari atau mungkin 7 malam, sangat-sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu kita ngambil tarwiyah. Tidak semua travel ambil tarwiyah ini, sunnah hukumnya. Bahkan maaf saudara-saudara kita yang haji reguler tidak ada yang tarwiyah. Kalaupun ada, dia harus tanazul, keluar dari rombongan. Dan jumlahnya sangat-sangat sedikit. Oleh karena kita bersyukuri. Dan itu bayar ke muasasah karena ada fasilitas tenda, makan, minum dan segala macamnya. Tanggal 8 kita sudah pakai pakaian ihram. Niatnya tidak perlu ke mikot Pak. Cukup niat dari tempat menginap kita. Niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini niat haji. Syarat dan rukun hajinya. Ihram dari mikot, ihram dari mikotnya berada di tempat menginap kita. Bergerak ke Mina, 1 malam kita menginap, insya Allah pagi harinya tanggal 9 baru bergerak ke Arafah untuk wukuf.
Ini puncak ibadah haji. Wukuf al-hajju Arafah. Sudah pakai pakaian ihram, larangan-larangan yang tadi dijelaskan berlaku lagi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita ditransit? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Karena kita fokus ke wukuf ini, maka kita mendekat ke Arafah, Mina, Muzdalifah. Bahkan di beberapa provider itu biasanya kalau sudah lewat tanggal 4 Dzulhijjah itu udah ada himbauan, mohon tidak mendekat ke Masjidil Haram. Padatnya luar biasa. Banyak orang kadang-kadang fokus ke Masjidil Haram, padahal tempatnya jauh dari Masjidil Haram, akhirnya tenaganya terporsir, energinya habis, justru pas wukuf ya sudah ya lemes. Kita akan mengumpulkan energi persiapan wukuf. Bahkan ada yang unik banget, dengan maaf, sekedar intermezzo aja. Dulu pernah ada jamaah katanya haji itu nyium Hajar Aswad. Jadi kalau sampai di Mekah fokusnya dia nyium Hajar Aswad aja. Begitu nyampe coba nyium Hajar Aswad, coba nyium, gagal, mental, mundur lagi, coba lagi, mental lagi. Akhirnya apa? Dia tongkrongin Hajar Aswad, dia bawa buah, bawa makanan, bawa minuman, duduk Masjidil Haram. Kapan kosongnya? Alhamdulillah sukses. Dan saya mencium Hajar Aswad sempurna, puas. Pas tanggal 9 Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah. Semua jamaah haji ke Arafah, dia nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswadnya sukses, hajinya batal. Selesai tawaf ifadah insya Allah subuh. Tahun-tahun yang lalu begitu kumandang adzan subuh kita sudah berada di tempat sa'i rata-rata. Sebahagian bis yang agak terlambat terjebak dengan sholat Id. Kita tidak dianjurkan ikut sholat Idul Adha karena kita akan menyelesaikan rangkaian. Kecuali terjebak pas sholat Id jamaah datang semua, kita di dalam nggak bisa keluar, ya udah nikmat sholat Id. Tapi kita agak terlambat nanti keluarnya. Nah, begitu sampai Masjidil Haram, tawaf rukun ini ya, tawaf ifadah, sa'i, tata caranya sama seperti yang tadi dijelaskan Ustaz Hilmi saat umroh, tahallul. Nah, tahallul ini namanya tahallul awal. Semua larangan boleh. Bapak sudah boleh pakai pakaian biasa, mandi pakai sabun wangi, laki-laki pakai pakaian berjahit, boleh. Hanya satu yang belum, yaitu hubungan suami istri. Kapan itu sudah boleh? Kalau sudah melempar jumrah. Jadi karena kita dari wukuf ke Muzdalifah langsung tawaf ifadah, tawaf ifadahnya pakai pakaian ihram. Nanti selesai sa'i tahallul, lepas pakaian ihram, langsung ke Mina melempar jumrah akobah. Melempar jumrahnya pakai pakaian biasa. Sebaliknya, teman-teman kita yang dari Arafah kemudian Muzdalifah dan langsung melempar jumrah akobah, lempar jumrahnya pakai pakaian ihram. Cukur, potong rambut, tahallul, tawaf ifadahnya pakai pakaian biasa. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, peraturan setelah Covid ini kan kalau mau di pelataran Masjidil Haram itu harus pakai pakaian ihram. Itu nggak berlaku di musim haji. Di musim haji boleh. Maka satu-satunya kesempatan kita bisa melihat orang pakai kaos, pakai celana, pakai pakaian biasa tawaf pelataran Ka'bah itu di musim haji. Siapa mereka? Mereka yang waktu melempar jumrohnya pakai pakaian ihram, tawaf ifadahnya boleh pakai pakaian biasa. Tidak harus pakai pakaian ihram karena sudah tahallul. Nah, selesai melempar jumrah akobah tanggal 10, Bapak Ibu, perangkatnya kita baca talbiyah, pulangnya kita menggunakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yaumun nahar. Lebaran Idul Adha tanggal 10. Kembali ke tenda kita 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Namanya nafar tani. Tanggal 11 kita melempar 3 jumroh. Ula usto akobah. Jamnya nanti di Qur'an, Pak, di undi.
Mohon Bapak Ibu ikuti peraturan muasasah. Jangan memaksakan. Ustaz, kan afdolnya setelah tergelincir matahari, iya itu afdol. Tapi kalau sampai kita keluar tidak pada jadwalnya, travelnya di blacklist. Dan yang sering terjadi tragedi, sering terjadi musibah, itu yang nggak taat-taat kayak gitu. Mengejar afdol dari sisi waktu, tapi amaliyahnya nggak afdol. Makanya kita sering menggunakan kaidah dalam ilmu fikih namanya darful mafasid muqaddam 'alal jalbil masalih. Menghindari bencana, menjauhkan dari malapetaka, itu kita prioritaskan daripada sekedar mengejar pahala, daripada sekedar mengejar keutamaan. Itu nanti Bapak Ibu. Nah, di Mina ini 3 hari lagi, tanggal 11, 12, 13, namanya nafar tani. Dari tahun ke tahun kita memilih nafar tani, kecuali pernah kita nafar awal, saat itu ada badai, tendanya sudah hampir roboh, angin kencang, banyak jamaah yang pakaiannya basah karena bocor dan seterusnya. Akhirnya kita rubah, kita nafar awal. Nafar awal tanggal 12 meninggalkan Mina. Tapi kalau tanggal 12 sampai dengan terbenam matahari masih di Mina, harus menyempurnakan tanggal 13, yaitu nafar sani. Semua ada konsekuensinya. Kalau nafar awal hanya sampai tanggal 12 di Mina, bus tidak bisa merapat di depan gerbang tenda kita. Terpaksa kita jalan. Paling dekat itu 2,5 kilo lewati terowongan. Banyak yang ngedumel, lagi plus up, ini plus jalan kaki. Kan maunya nafar awal, bis nggak bisa mendekat memang. Tapi kalau nafar tani, kita sampai tanggal 13, insya Allah yang sudah-sudah, biasanya bis bisa lebih merapat. Keluar tenda, naik bus, dan ke apartemen. Selesai tanggal 13 Zulhijjah, tuntas semua rangkaian ibadah haji. Sudah jadi bapak haji dan ibu hajah. Kembali setelah itu kita ke apartemen. Biasanya tanggal 14 Zulhijjah baru masuk hotel sesuai paketnya masing-masing. Kita dekat dengan Ka'bah karena kita berada di hotel. Ada di Hilton Convention, ada yang di sesuai dengan paket yang Bapak Ibu pilih. Situ berapa hari biasanya, setelah itu kita ke Madinah menyempurnakan ziarah kita kepada Rasulullah, melakukan paket Ka'bah ini. Secara umum seperti ini Bapak Ibu gambarannya ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah hafal talbiyah Bapak Ibu? Insyaallah ya. Ada jemaah dulu Ustaz. Kita sudah talbiyah ada semangat tapi salah Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la. Jadi tolong Pak talbiyah dibaca terus ya, sambil terus doa, ya Allah sampaikan aku ke tanah suci. Kan kita tidak tahu takdir namanya. Doakan juga NRA Pak dalam tahajud agar segala urusan untuk berangkatan itu dimudahkan Allah. Ya, doakan kami juga para pembimbing sehat. Dan kami insyaallah doakan Bapak-bapak semoga sehat walafiat dan sampai nanti pada cita-cita kita melaksanakan ibadah haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya coba tadi kan talbiyah sudah dipelajari ya Pak, insyaallah. Coba saya nanti talbiyahnya Pak Ibu artikan talbiyahnya, agar nanti ketika talbiyah itu tidak hanya mulut saja tapi hatinya juga dengan khusyuk bertalbiyah. Coba labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu artinya. Oh, saya tadi sudah ya. Apa labbaik Allahumma labbaik artinya? Ya Allah, aku datang
memenuhi panggilanmu, ya Allah aku datang. Coba sambil nikmat sekalian. Dinikmat. Ya Allah aku datang. Memenuhi panggilanmu, ya Allah aku datang. Coba. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku datang. Ya Allah aku datang. Aku didatangkan. Aku itu siapa? Ali Nurul Haq yang banyak dosa ya. Datang. Ingin mendapat ampunanmu. Ingin meraih haji yang mabrur. Labbaik ya Allah, labbaik. Kan ada dua kemungkinan Pak. Ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, maka diseru labbaik wa sya'daika. Selamat datang hambaku, ku terima kedatangan. Ini yang bakal nikmat ibadah. Di sana Bapak sehebat apapun ujian, kalau diterima Allah nikmat saja. Gak ada masalah, nikmat aja. Di Mina sepanas apapun nikmat aja. Nah, kemarin tuh tahun kemarin nikmat panasnya sampai tuh sendal yang karet tuh keriting Pak. Maka nanti jangan bawa sendal karet Pak. Nanti di Mina jadi angka 8. Susah dipakai, saking panasnya. Tapi jemaah ketika panas bilang innal hamda dan itu memang obat yang paling mujarab, paling bagus. Tapi giliran kita kepanasan ditengok sama jemaah, Ustaz, innal hamda. Baik Bapak Ibu, ayo labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah aku datang. Coba. Ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Benar-benar untuk Allah Bapak Ibu datang. Gak ada tujuan lain. Untuk Allah. Jangan bohong. Di mulut untuk Allah ternyata ada keinginan lain dan Allah tahu. Yang ini gak bakalan bahagia. Capek. Ya, sebab Allah tidak ridho. Kita jadi tamu yang punya rumah tidak ridho, gimana bisa enak? Yang ada gelisah, capek, ya. Dan tidak perjalanan menjadi tidak bermanfaat, mubadir. Padahal usahanya kan hebat Pak. Kalau sampai mubadir itu wah celaka jadi naudzubillah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ulangi. Ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah aku datang. Ini untuk terus mengikhlaskan hati. Kalau Bapak Ibu berangkat karena Allah, gak ada niatan apapun. Dan syirik ini, syirik kecil adalah riya yang sangat dikhawatirkan. Zaman sahabat aja Nabi sudah mengkhawatirkan tentang adanya riya. Apalagi kita sekarang harusnya lebih hati-hati dan lebih waspada dengan adanya riya yang menjadikan amal menjadi tidak bermanfaat, tidak sampai kepada Allah. Pahalanya sesuai dengan harapan keinginan kita selain Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Innal hamda, sesungguhnya Pak Ibu, kok makin melempem. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Ya, jangan jelas. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Wan ni'mata, dan segala nikmat. Lakawal mulk, dan segala kekuasaan milikmu. Lakawal mulk, dan segala kekuasaan milikmu. Coba. Innal hamda, segala puji. Wan ni'mata, segala kenikmatan. Lakawal mulk, segala kekuasaan milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Oh, ada contekannya. Contekannya dibuang. Ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Memenuhi panggilanmu, ya Allah aku datang. Apa ini? Labbaik la syarika laka labbaik. Mulai jelas. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah aku datang. Ulangi. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah aku datang. Innal hamda, wan ni'mata, laka wal mulk,
segala kekuasaan milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. nah, baik. Nah, maka disyukuri dengan cara bagaimana agar perjalanannya tidak mubazir, agar manfaat, agar kesannya itu adalah kelezatan ibadah. Bapak Ibu, kalau memang dari awal kita niatnya buat ibadah, akan merasakan lezatnya ibadah. Sampai di sana capek, luar biasa capek, tapi berikutnya kita harus tawaf sa'i dalam kondisi padat luar biasa. Udah gitu bis kita nggak bisa masuk ke dekat Masjidil Haram, harus jalan kaki beberapa kilo sampai di Masjidil Haram. Tapi bagi yang bersyukur, lezat aja. Itu jadi jangan salah-salah. Tanya kepada kami. Ya, yang tidak tahu kalau perlu Ustaz saya manasik di rumah privat, boleh Pak, kami siap. Ya, Ustaz saya wudhu kayaknya belum benar, sholat belum benar, mandi besar tidak tahu. Tolong saya siap, Ustaz semuanya siap. Ya, tinggal ngatur waktu Ustaz. Saya berapa tahun yang lalu juga ada Ustaz, saya manasik di rumah khusus untuk sholat dan wudhu dan mandi besar dan tayamum. Saya masih bingung. Begitu Pak. Saking dia ingin benarnya ibadah dan kami bisa. Kalau tidak paling tidak nanya lewat telepon, Ustaz, kami mau nanya nih tentang ini tadi kurang jelas. Saya senang. Pak Ustaz semuanya senang kalau ditanya begitu. Ya, ibu kami diberangkatkan daerah untuk membimbing Bapak Ibu sejak dari sekarang sampai terus, bahkan silaturahmi sampai sesudah kepulangan. Masih nyambung kami berapa bis, udah grupnya udah penuh di sini, grup umroh, grup haji dari tahun berapa. Tapi alhamdulillah masih nyambung silaturahmi, masih ada. Ustaz, saya punya masalah gini. Apalagi yang mau besanan, oh nyambung lagi ngumpul, nikmat perjalanan ibadah. Harus dengan ilmu, ya. Jadi kami para ustaz itu disuruh membimbing Bapak Ibu, tentunya memberitahukan apa yang Bapak Ibu belum mengetahuinya, terutama dalam ibadah. Ya, kalau nanya masalah sejadah yang murah, kami juga bingung. Ya. Ustaz, sejadah yang murah di mana belinya? Kami juga sama bingung, Pak. Ya, baik. Kemudian itu terakhir, akhlaknya harus bagus. Bapak Ibu, akhlak. Kapan mulai berakhlak bagus? Dari sekarang. Kata Pak Ustaz tadi, sebelum berangkat selesaikan semuanya. Bapak Ibu, ini yang suami istri khususnya, yang berangkat dengan saudara serombongan, jangan sampai membawa kedongkolan hati ke tanah suci. Awas, godaannya berat. Sebelum berangkat selesaikan Pak, tuntaskan di sini. Dan di antara adab safar adalah begitu, sebelum berangkat kita tuntas. Dan sholat taubat, begitu saling memaafkan. Kepada Allah kita sholat taubat, kepada semua manusia kita harus minta maaf. Maka jangan heran suka ada yang mengadakan walimatul safar namanya. Ya, ada manfaatnya. Satu, ngumpulin orang, lalu yang punya hajat bilang, Bapak Ibu, saya akan berangkat ke tanah suci, mohon doanya dari semuanya supaya perjalanan kami lancar. Yang kedua, mohon maaf bila kami melakukan kesalahan-kesalahan. Ketiga, titip anak saya, titip keluarga saya yang saya tinggalkan. Kepada yang saya titipkan, terima kasih. Nah, semoga Bapak Ibu yang hadir juga segera bisa ke tanah suci. Kan boleh. Tuh, ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sekali lagi, akhlaknya harus bagus. Dari sekarang bilang, Pak, maaf, kita ingin haji ini haji yang terbaik. Kita nggak tahu bisa haji lagi atau tidak. Bapak ingin haji ini menghantarkan Bapak ke tempat terbaik, yaitu ke surganya Allah. Ingin juga Ibu nanti. Kita sama-sama ke surga. Maafin Bapak. Tuh, dengan tulus loh. Sebab kalau nggak dengan tulus agak susah serius jadi. Ya, maafin Bapak. Selama ini Bapak ngaku aja belum maksimal bisa mendidik mama dan keluarga. Bapak banyak salah. Kadang-kadang mendahulukan emosi, marah, ya, kurang perhatian, kurang berikan kasih sayang. Maafin Bapak ingin makmur, Bapak ingin makmur, Bapak ingin Bapak datang Allah ridho. Ibu jangan bilang baru kali ini Bapak sadar. Jangan begitu. Nanti malah mama juga cerewet. Nggak jadi itu, malah bencana. Langsung ibu bilang, ya Pak, mama juga minta maaf, banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Mama belum jadi istri solihah, mama belum bisa jadi contoh buat anak-anak, mama belum sering melanggar amanah dari Bapak. Maafin mama. Mudah-mudahan kita berangkat Allah ridho.
Wah, nikmat. Di sana tuh kayak pengantin, Pak. Jadi bikin iri Ustaz mah bawa istri ya. Foto berdua, apalagi habis Arafah Ustaz, nangis berdua, doa berdua. Senang lihatnya. Ya, kalau dari sini sudah baik, Allah baik, tambah indah perjalanan suami istri berdua, tambah berkah. Pulang pasti akan menjadi suami istri yang lebih harmonis, yang lebih lembut. Berkahnya doa Bapak Ibu yang sudah ikhlas dari sini sudah bagus, maka doanya dikabul Allah. Pulang anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh. Pantas dikasih hadiahnya kalau itu pantas. Perjuangan akan hebat. Ya, jadi Bapak Ibu sekali akhlak ucapan mulai diperbagus. Ya, jangan nanti nunggu pulang dari Mekah. Sekarang ucapan kesabaran mulai diperbaiki. Ya, kan ada aja godaan. Kalau mau haji, makanya ini Ramadan sangat terbaik buat latihan, Pak. Kan di Ramadan juga sama. Kalau marah, Ramadannya tidak bernilai. Kalau bohong, Ramadan tidak bernilai. Maka Ramadan kita bukan sekedar meninggalkan makan minum, tapi meninggalkan dari segala hal yang dapat merusak nilai-nilai puasa kita. Makanya puasa ini harus yang terbaik. Kenapa? Untuk bekal menuju tanah suci. Suksesnya Ramadan ini menjadi suksesnya nanti perjalanan Bapak Ibu. Sebab buat tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu juga dengan tetangga, dengan anak-anak. Semua urusan-urusan yang sudah selesai saja. Kalau ada hutang, piutang, jangan sampai Bapak lewat di tempat warung itu semua kemana? Mau ke haji, loh, hutangnya belum bayar. Jadi kan gak enak. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, jadi sekali lagi mari kita siapkan hatinya dengan iman, dengan akidah yang kuat. Kemudian syukuri perjalanan menjadi jangan sampai menjadi mubadir, tapi perjalanan menjadi sangat bermakna sehingga pulang tuh dapat ampunan Allah. Pulang lebih bagus, akhlak lebih bagus, ibadah semakin kuat dan menjadi takwa, dan semoga ini curi nanti mendapat kajian makbul dan mabrur. Kemudian dengan demikian maka Bapak Ibu berikutnya adalah ilmunya harus maksimal. Beli tuh buku-buku, baca, datang ke ustaz-ustaz, dialog dengan mereka supaya Bapak Ibu kesiapan ilmunya maksimal. Di sana nggak bingung. Ada jemaah yang sampai di sana bingung karena nggak tahu apa. Yang ketiga adalah akhlaknya harus bagus, dan akhlak harus diatur dari sekarang, dicoba dari sekarang, dibiasakan dari sekarang. Karena sabar, ikhlas, ridho, husnudon, kemudian tawakal, terus dicoba agar menjadi biasa sampai di sana sudah terbiasa dengan kebaikan. Insya Allah haji yang mabrur adalah haji yang niatnya ikhlas, yang bekalnya halal, yang melaksanakan ibadahnya benar, dan yang selama menjalankan ibadahnya dihiasi dengan akhlak yang bagus. Maka insya Allah itu mendapat haji yang makbul lalu mabrur. Bagaimana cirinya? Ayyarnya khairah, ketika pulang lebih baik.